ini adalah pemilik es teler Sultan Mama Kalina katanya gitu. Alhamdulillah. Kau ini benar katanya modalnya itu juga dari pemberiannya Aska. Iya, jadi sebenarnya gini, bukannya modal dari Aska, tapi Aska itu kasih aku uang, tapi aku nggak mau menggunakan uang itu yang untuk kayak belanja lah apa. Jadi aku pengen bikin es teler ini kan, dan udah tersiap semuanya segala macam. Terus udah itu, ya udahlah aku pakai uang dari anak aku. Jadi kasarnya kalau misalkan anak aku tuh orang-orang pada tanya, jadi lu kasih uang sama anak, iya tapi gue bikin ini nih. Gitu. Jadi bukan buat foya-foya Bukan ya. untuk foya-foya. Tapi itu baru pertama kalinya Aska ngasih. Baru pertama kali. Tapi sebelumnya dia pernah. Jadi kayak waktu aku ulang tahun tuh dia kayak, Mama mau apa? Kado apa? Gitu. Mama budget kadonya Mama sekian. Aku pikir aku pikir waktu itu 3 jutaan katanya. Budget untuk Mama ulang tahun itu belanja 30 juta dan macam. Masya Allah. Anak gue kaya banget dia doang gitu kan. Tapi aku nggak, ya namanya seorang ibu ya, kita nggak mau memanfaatkan gitu. Jadi menurut aku secukupnya aja gitu. Berapapun dikasih kamu bersyukur nggak dan usah bahagia. dikasih, yang penting anak ingat sama orang tua aja, aku udah alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini ada postingan juga yang dijawab sama Kalina dan kayaknya dia sewot gitu ya. Ketika ada yang setelah pingkan terbitlah Kalina Indo yang viral kagak mutu semua katanya gitu. Nah, kamu kesel jawabnya panjang gitu. Kenapa Nggak, gini loh, kalau misalkan nggak, aku pikir ya nggak bermutunya tuh di mana. Kita mencari rezeki yang halal, betul. Dan juga itu makanya apa yang aku gunakan itu dari anak aku. Ada rasa sedih dong, maksudnya yang aku ngerasa pertama aku menjual ini bukan untuk jualan yang kayak aku pengen ini berlangsung lama selamanya ibaratnya gitu. Kalaupun nanti suatu saat aku punya cucu, sebisa mungkin misalkan ini aku turunkan ke cucu aku resepnya kayak gitu. Terus tiba-tiba ada yang komentar seperti itu karena aku nggak suka. Kamu tau lah ibaratnya kalau misalkan aku dari dulu ada orang yang mencolek anak aku tuh aku paling nggak suka. Nggak apa-apa menghina aku, tapi aku merasa kerjaan ini tuh dari anak aku gitu loh. Jadi aku nggak suka di situ. Oke, baiklah. Sekarang kita ada kartu ini pertanyaan khusus untuk Berliana untuk para yang pernah jadi orang tua atau ya orang tua. Kalau orang tua, Para orang tua. Kalau ini kan udah kakek. udah punya cucu. Empat. Berli mau tanya apa pertanyaannya? Dan ke siapa? Kak Seto, anak tuh perlu nggak sih dicurhatin tentang masalah orang tuanya biar mereka mengerti? Oh iya, anak tuh kalau dicurhatin masalah orang tuanya tuh stres nggak sih? Pasti stres ya. Ya, sebetulnya justru anak ini kan masih dalam kondisi lemah dan sebagainya. Jadi pada posisi awal justru bukan dicurhati, tapi anak ditampung curhatnya. Oh, kebalik ya. Ya, nah melalui dialog dan sebagainya mungkin akan dibangun hal-hal yang positif, bagaimana menghadapi masalah nantinya begitu. Tapi jangan jadi tempat curhat orang tua, karena kadang-kadang anak malah bingung loh, kenapa begini, kenapa harus nanya saya dan sebagainya. Jadi serba salah juga ya, kasihan ya. Nah ini kalau kita balik lagi nih ke Kalina ya, kemarin ada lagi komentar netizen yang dibalas kesel banget sama Kalina. Bunyinya adalah seperti ini. Ketemu janda, hindari yang anaknya nggak sama dia. Weak moms katanya. Nah balik lagi kayak gini ya. Kalau kenapa aku marah? Bukan marah sih sebenarnya, kayak aku menyerahkan anak aku ke papanya itu kan pasti ada alasan, bukan semata-mata aku pengen bebas, dalam arti aku bebas gitu. Saat itu aku belum ada, nih aku buka aja ya. Saat itu aku tidak tahu harus bekerja apa. Aku yang bener-bener sama papanya anak aku saat itu yang nggak pernah kerja gitu, terus tiba-tiba harus pisah. Aku pengen mencari uang halal di mana aku kalau aku ajak anak aku kasihan gitu. Yang Aska udah biasa mendapatkan apa yang dia miliki saat itu, terus tiba-tiba dengan egoisannya aku, maaf mungkin correct me if I'm wrong ya kasih tahu. Jadi kalau misalkan aku mengajak anak aku, takutnya ada rasa kok tiba-tiba ada perubahan drastis kayak gitu. Biar aja kasarnya kalau mau susah biar aku yang susah sendiri gitu. Nah tapi kan aku bisa setiap hari ketemu sama Aska. Itu yang aku lakukan gitu. Dan kalau kayak tadi aku pengen nambahin sedikit yang tadi pertanyaan itu ya. Terakhir aku ketemu sama anak aku, akhirnya aku menceritakan kenapa dan penyebab perpisahan aku sama papanya. Kasihan kalau anak kecil itu udah dikasih tampungan, yang misalkan yang dia tidak mengerti apa-apa. Kalau aku akhirnya menceritakan di saat anak itu udah siap dan dewasa, sudah mengerti kehidupan ternyata tuh dunia seperti ini, kejamnya dunia seperti apa. Di situ aku menceritakan, tapi itu tidak semuanya, supaya anak itu tidak selalu berpikir bahwa dia tuh dibuang dari ibu atau orang tuanya gitu.
Wah, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Kalina terima kasih sudah hadir. Sukses buat estelernya. Biar terima kasih Amin, sudah amin. hadir. Jadi kapan kamu undangan nikahnya? Ya, nanti segera. Besok ya, besok Minggu ya. Sabtu juga. Kak Seto, terima kasih sudah hadir. Selamat ulang tahun sekali lagi. Mudah-mudahan sehat terus menginspirasi dan bisa menjadi momong anak-anak di Indonesia. Siap, siap, Terima siap. kasih juga buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi Indo. Segera semua.